Sebetulnya ini salah satu sarana OJK nih Pak Faisal. Mereka melihat, memandang bahwa industri Dapen ini kan sudah bukan yang kecil lagi, tapi sudah menjadi besar. Hai Sobat Dapen semuanya, selamat datang di episode podcast Perkumpulan ADPI. Hari ini kita akan membahas tentang topik yang cukup update, dana pensiun, jangan kelola asal-asalan. SKKNI dan jalan panjang dana pensiun. Saya Faisal Ridwan, telah hadir bersama kita Pak Budi Sutrisno. Selamat sore Pak. Sore Pak Budi, apa kabar Pak? Baik. Baik, alhamdulillah. Halo, Dapen. Baru-baru ini OJK mengeluarkan aturan yang menegaskan pentingnya pengembangan kualitas SDM bagi lembaga dana pensiun, yaitu POJK nomor 34 tahun 2024. Dan ada juga surat edaran pelengkap pada tahun 2025 ya Pak ya, yang menegaskan penerapan sertifikasi kompetensi. Di saat yang sama, aset industri dana pensiun tumbuh cukup signifikan Pak. Tetapi angka partisipasi masih relatif rendah. Ini menjadi pertanyaan besar, apakah peningkatan regulasi nantinya akan berbanding lurus dengan peningkatan perlindungan pensiun bagi masyarakat. Dan juga kita akan bedah bersama nih, bersama Pak Budi, bersama narasumber kita hari ini Pak Budi. Beliau praktisi dana pensiun, Direktur Utama Dana Pensiun BCA, dan juga Wakil Ketua 3 DPP Perkumpulan ADPI. Baik Pak Budi, kita santai aja nih Pak ya, hari ini. Kita ngobrol-ngobrol santai, walaupun pembahasan kita cukup serius gitu Pak. Tetapi kita coba obrolan kita hari ini santai. Walaupun berat, kita buat ringan. Baik, Pak Budi, pertama-tama bisa jelaskan nggak Pak secara singkat, apa sih Pak inti dari POJK nomor 34 tahun 2024 dan mengapa POJK ini menjadi sangat penting Pak bagi industri dana pensiun? Sebetulnya ini salah satu sarana OJK nih Pak Faisal. Mereka melihat, memandang bahwa industri Dapen ini kan sudah bukan yang kecil lagi, tapi sudah menjadi besar. Tadi Pak sebutkan secara total aset yang sukarela saja nih Pak ya, DPPK sama DPLK itu udah asetnya udah mencapai hampir 400 triliun. Jadi kalau tepatnya 396 triliun. Kemudian dari sisi peserta memang berarti masih jauh sih ya, karena total peserta dana pensiun itu baru 4 jutaan. 4 jutaan. Kan tenaga kerja kita kan cukup banyak ya, formal ya. Secara formal itu ada sekitar 160 jutaan. Jadi masih belum sebanding sebetulnya. Nah, tujuan OJK untuk mengeluarkan POJK nomor 34 tadi adalah untuk memberikan semacam penegasan bahwa dana pensiun ini salah satu industri yang wajib dimiliki oleh kalangan pegawai yang formal. Kenapa? Karena itu merupakan satu perlindungan bagi pada saat mereka akan memasuki usia pensiun nanti. Sudah tidak ada penghasilan dari kantornya, nah mereka masih bisa menikmati hasil daripada pengembangan dari dana-dana pensiun yang dikumpulkan mereka selama mereka bekerja, yaitu bentuknya dalam manfaat pensiun. Nah, di POJK nomor 34 tersebut, ini OJK melihat bahwa ini satu hal yang tidak main-main. Industri ini sudah sebagian besar harus dikelola dengan profesional. Oke. Nah, dengan profesional maksudnya apa? Ya, yang mengelola dana tadi hampir 400 T tadi, 356 kan harus kompeten. Oke. Karena ini menyangkut aset hidup orang yang banyak di saat mereka akan pensiun nanti. Nah, itu kan tugas yang mulia sebagai bagi dana pensiun. Betul. Nah, dari sana OJK melihat kompetensi harus dinaikin. Supaya apa? Tadi kan peserta kan masih dikit, masih 4 jutaan. 4 jutaan. Nah, itu mereka OJK maksudnya itu melihat bahwa ini perlu ditingkatin nih. Berarti peluang untuk masih sangat banyak. Peningkatan dana pensiun masih sangat besar ya Pak ya, terutama untuk yang sukarela. Terutama sukarela. Itu belum yang kita kalau sukarela itu kan ada juga DPPK dan DPLK. Pensiun pemberi kerja. Satu lagi ada DPLK. Betul. Dana pensiun lembaga keuangan. Kalau DPPK ini kan yang formal Pak,
Ya 150. Tapi kalau yang di PLK berarti yang informal kan banyak Pak. Iya. Di Indonesia ini kan pegawai informal itu kan sangat banyak. Sangat besar. Malah Lebih banyak dibandingkan dengan yang formal. Nah itu Benar. kan harus mereka punya hak untuk pensiun juga. Untuk kan? pensiun. Nah siapa yang harus handle? Yaitu adalah DPLK, Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Itu yang ditugaskan oleh OJK untuk menghandle mereka. Sedangkan kita di DPPK itu lebih diutamakan sebagai pegawai. Oke. Pegawai formal tadi. Oke. Nah, Pak, belum lama ini juga di 2025, kok tadi kan POJK 34 di tahun 2024. Lalu kan aturan teknisnya itu kan keluar tuh Pak, beberapa surat edaran OJK gitu Pak, terkait dengan teknis sertifikasi Pak. Teknis sertifikasi bagi manajemen atau pengurus, staf dan juga dewan pengawas di dana pensiun. Ini juga merupakan penegasan pelaksana SKK ini ya Pak? Atau gimana? Jadi gini, kalau SE ya, Surat Edaran OJK nomor 12 Betul. itu diterbitkan 23 Juni 2025. 25. Sebetulnya produk turunan dari tadi POJK nomor 34 yang tahun 2024. Oke. Ya, di salah satunya kan peningkatan kompetensi. Kemudian OJK juga mulai mengatur nih, minimal berapa sih biaya yang harus dikeluarkan bagi pendidikan. Nah itu mereka sudah mengatur bahwa 3,5% dari biaya gaji atau biaya kepegawaian itu harus dialokasikan sebagai dana untuk peningkatan kompetensi. Atau boleh dikatakan untuk biaya training lah ya. Itu minimal Pak. Lebih Minimal. boleh nggak? Boleh. Bahkan sangat kita harus gitu ya. Nah, itu yang di POJK 34 mengatur mengenai jumlah biaya ya, minimal biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian di POJK 34 sendiri itu kan sudah menentukan adanya SKKNI. SKKNI itu apa sih? Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Nah, kemudian SKKNI ini diterjemahkan oleh OJK Institute menjadi KKNI, Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Ya, jadi lebih turunan dari SEOJK itu sebagai turunan dari nomor 34 tadi yang menjelaskan secara detail bahwa setiap stakeholder di dana pensiun itu wajib memiliki sertifikasi. Nah, kemudian di SEOJK tersebut juga dijelaskan bahwa sertifikasinya itu secara berjenjang, Pak. Kalau Bapak tadi cerita atau tadi Bapak sampaikan bahwa industri ini, Dapen ini semakin tumbuh gitu ya Pak. Seberapa besar sih Pak sebetulnya sekarang industri dana pensiun? Dan apa Pak masalah terbesar yang masih mengganjal di industri dana pensiun Pak? Ya, sebetulnya secara nominal tadi kan saya sudah sebutkan ya 356 triliun. Sebelumnya kan ada peningkatan lah sekitar 5 dengan 7% kalau nggak salah ya. Itu jadi dibandingkan dengan tahun lalu itu kan bertumbuh. Yang belum mencapai sasaran sebetulnya adalah peserta. Jumlah peserta. Iya. Peserta sendiri itu kenapa permasalahannya belum mencapai? Nah, itu adalah hal yang harus kita pahami bahwa literasinya kemungkinan ya dari literasi mengenai dana pensiun sendiri itu belum sampai kepada peserta, keseluruhan peserta, baik itu pegawai ataupun terutama yang informal. Jadi mereka masih tahu sih kalau ditanya ada apa itu dana pensiun gitu ya. Pasti bisa jawab dong. Bisa jawab, betul. Itu dana pensiun untuk satwa saya. Tapi gimana kita mau masuk Dapen? Terus kemana? Nah, mereka itu akan bingung. Berarti peningkatan literasi oleh stakeholder di Dapen perlu lebih tingkatkan, kira-kira begitu Pak? Harus. Ini wajib ya. Wajib ya. Tingkatkan karena memang literasi kalau kita lihat pemahaman literasi di masyarakat mengenai Dapen itu minimal sekali Pak. Sebatas itu tadi, hanya tahunya dana pensiun. Titik. Kemana mesti mencari? Kalau saya mau nabung untuk hari tua, kemana? Nah itu mereka biasanya
Kalau yang rajin memang googling. Betul. Tapi kalau bagi yang tidak rajin, nanya-nanya, yang kalau yang ditanya tahu mungkin dia bisa jelasin. Nah, Atau makanya salah menjelaskan. informasinya, salah penjelasan. Nah, makanya itu Pak Faisal, kalau industri dapen ini agak bedanya dengan yang dulu ya. Jadi Pak Faisal di pembukaan sudah mengatakan bahwa industri dana pensiun itu tidak bisa dikelola dengan asal-asalan. Nah, memang penting. Kenapa? Kalau dana pensiun itu bukan jaga toko, Pak. Pegawai dana pensiun hanya jaga toko, ngarepin uang masuk, pesertanya datang, lalu datang sendiri, bawa uang untuk diinvestasikan dananya. Sudah nggak zaman, Pak. Karena kita itu harus berubah mindset bagi ini ya, insan dana pensiun ini harus turun ke bawah. Kalau istilah bolanya itu jemput bola. Jadi kita harus mendatangi customer kita supaya kita yakini, kita edukasi mereka, kita berikan literasi, dan mereka harus percaya kalau kita ini kompeten. Ya kan? Kalau nanti, ini nggak ditanyain, nggak ngerti apa-apa kan, kita kompetensi kita dipertanyakan. Berarti salah satu untuk supaya kita dipercaya oleh oleh masyarakat, gitu ya Pak? Itu salah satunya secara praktisnya melalui SKKNI itu, Pak? Betul sekali. Dan berarti akan ada perubahan dong, Pak, di lapangan ketika sekarang dengan zamannya atau eranya SKKNI di Dapen, Pak? Iya, sangat-sangat signifikan perbedaannya, Pak. Begini, Pak. Kalau yang namanya KKNI itu berarti nanti kan kita harus punya sertifikat, harus lulus sertifikasi. Kalau kita ikut program KKNI, nanti kalau setelah kita diuji, di-assess, dan kita dibilang kompeten, kita punya sertifikat. Itu kan sebenarnya sertifikat kan bukti, Pak. Salah satu bukti tertulisnya ya. Nah, bukti bukan hanya sekedar secara kertas sertifikat, tapi kita juga kompeten. Kalau ditanyain seputar dana pensiun, dia bisa menjawab. Nah, itu esensinya dari KKNI. Nah, itu yang dimauin, makanya OJK ini dalam POJK nomor 34 mengharuskan, mewajibkan insan-insan dana pensiun harus disertifikasi, baik dari level paling bawah, staff, sampai dengan level pengurus. Memang ada jenjangnya itu, Pak. Apakah lalu di dalam SKKN itu, Pak, apakah hanya sekedar sertifikasi di awal, gitu ya Pak, tadi udah punya sertifikat KKNI berdasarkan levelingnya, gitu ya Pak? Kalau nggak salah kan ada sekitar 4 level, gitu ya Pak, level 4 untuk staff, lalu level 5 gitu ya Pak untuk tingkatan di atasnya staff, lalu level 6 itu terbagi menjadi 3, 6A untuk satu tingkat di bawah direksi pengurus gitu, lalu level 6B itu untuk Dewan Pengawas Syariah kalau untuk dana pensiun yang berbasis syariah, lalu 6C untuk Dewan Pengawas, dan level 7 untuk pengurus. Apakah cukup itu Pak ketika tadi staf, pengurus, dewas itu sudah punya sertifikasi itu, lalu selesai, atau bagaimana Pak? Ya, jadi menariknya di sini nih Pak. Wajib ya wajib. Wajib. Oke, itu yang wajib. Wajib. Oke. Ya. Jadi level 4 sampai dengan 7 itu wajib. Oke. Tapi kita juga mesti melihat fungsi dari KKNI tadi. Punya sertifikat KKNI itu buat apa? Jadi kita melihat fungsinya. Yang jelas itu kalau di pengurus di level 7 dan level 6C, 6C dewas ya, 6B, 6C. Kalau 6B itu kan untuk yang syariah, yang C ini kan yang Dewan Pengawas biasa. Dewan Pengawas. Fungsi daripada KKNI tadi adalah pintu masuk supaya dia bisa ikut fit and proper. Ingat ya Pak Faisal ya, entry point ya Pak. Entry point. Karena apa? Fit and proper ini diperlukan bagi pengurus dan dewas yang akan menjabat. Tanpa melewati fit and proper, tidak bisa dalam arti kata belum disahkan. OJK. Nah, OJK sendiri dalam tadi pengaturannya mewajibkan sebelum ikut fit and proper atau di assessment oleh OJK, mereka minta calon pengurus dan calon dewas sertifikasi dulu. Nah, buktinya apa? Nah, buktinya kan pasti sertifikasi dan tanda bahwa dia itu kompeten.
baru setelah itu mereka akan dilampirkan sebagai bukti untuk mengikuti fit and proper. Jadi seandainya di fit and proper nih Pak Faisal, kalau zaman dulu kan kadang-kadang ada peserta tuh yang waktu fit and proper ditanyain nggak bisa jawab. Harusnya dengan KKN ini karena dia udah di-assess di KKN. Paham lah Pak ya, gitu ya. Fungsinya paham dan mengerti tentang industri dana pensiun. Jadi gitu ya. waktu nanti dia di fit and proper, dia paham dan dinyatakan lulus. Pada saat dia menjabat, ya sudah nggak asal-asalan. Karena fungsi dana pensiun itu kan mengembangkan dana dari peserta. Itu kan kewajibannya si pengurus dan juga dewas. Dan bisa memenuhi kewajiban gitu ya Pak ya? Menjaga dan bisa memenuhi kewajiban dari DAPEN. Artinya kan KKNI dan sebetulnya kalau sertifikasi kan bukan hal yang barang yang baru ya Pak ya? Walaupun selama ini di DAPEN tidak begitu terlalu banyak gitu ya Pak ya? Kalau dulu kan kita sebelum fit and proper mungkin ikut pelatihan dasar dana pensiun, lalu juga berbicara tentang sertifikasi manajemen resiko, lalu fit and proper. Nah sekarang ditambah dengan SKKNI. Artinya setelah itu dalam perjalanan ketika sudah jadi pengurus, staf dan juga dewan pengawas tetap harus pendidikan berlanjutan Pak. Harus, wajib. Semacam refreshment lah gitu ya. Refreshment. Nah, ditambah lagi ini Pak. Sebenarnya tadi kita kelupaan membahas di POJK nomor 34. Jadi dia juga di POJK tersebut mengatur bahwa pengurus berarti kan ini ya direktur kan, pengurus kan bisa direktur atau yang memegang investasi. Ini penekanannya yang membawa investasi. Itu punya kewajiban lain Pak. Selain tadi KKNI itu untuk semua direksi. Nah sekarang bagi direksi atau direktur yang membawain investasi, dia juga harus punya sertifikasi di bidang investasi pasar modal. Kenapa pasar modal? Karena memang investasi dana pensiun sendiri itu kan ada 17 item yang sudah instrumen yang sudah disahkan oleh OJK. Nah, sebetulnya yang paling kita butuhkan di sana adalah bagaimana kita mengelola tadi investasi ini. Jadi bagaimana membuat SAA, strategi aset alokasi. Nah, itu diperlukan portofolio kan. Nah, portofolio itu kan kalau dana pensiun itu investasinya kan di pasar uang, pasar modal, ya kan? Ya kalau pendapatan tetap ya, obligasi pendapatan tetap, kemudian penyertaan langsung juga. Nah, yang kita arahkan ke sana, kenapa harus wajib sertifikasi pasar modal? Karena kan ada ketentuan bahwa untuk yang SPN pendapatan tetap 30% itu ya Pak ya? 30% dari dana kelolaan DAPEN itu harus wajib ke sana minimal ya. Boleh lebih nggak? Boleh lah. Tapi kok kurang nggak boleh? Kurang nggak boleh. Nah di sana itu kan perlu analisa Pak. Analisa tentunya pasar uang. Belum kalau kita punya yang namanya reksadana, kita punya saham segala macam. Memang kita di sertifikasi pasar modal, peran kita tuh hanya sebagai investor, bukan sebagai pengelola daripada pasar modal. Betul. Nah, penekanannya kemana? Penekanannya ke risiko. Ke risiko, kemudian manajemen portofolio. Karena kita sebagai pengurus DAPEN itu harus bisa memanage portofolio investasinya sehingga bisa optimal hasilnya nanti. Berarti kalau dengan KKNI, sertifikasi dan yang lainnya Pak, memungkinkan untuk mengurangi dalam tanda kutip praktek asal tunjuk gitu ya Pak ya, di DAPEN gitu Pak, ataupun juga mungkin sekedar institusi atau sebagai lembaga pelengkap di pemberi kerja gitu, mudah-mudahan bisa berkurang gitu ya Pak Budi ya. Kira-kira harusnya nggak boleh lagi ada. Oh, bukan cuma berkurang. Harusnya sudah tidak boleh ada lagi praktik seperti itu gitu, Pak. Yang mal ini kalau DPPK pemberi kerja gitu ya. Pemberi kerja ya. Pemberi kerja. Itu kalau kita zaman dulu masih pakai undang-undang nomor 11 ya. 92. Itu mungkin sih dipikir dana pensiun kan sambilan bisa istilahnya sebagai
dia masih kerja di pemberi kerjanya, tapi dia sudah memegang juga dana pensiunnya. Jadi sebagai apa ya, istilahnya sambilan itu apa ya Pak Faisal ya? Hanya sebagai sampingan gitu Sampingan, ya Pak ya? Pekerjaan sampingan aja gitu ya Pak ya? Tapi dengan setelah P2SK, ya kan, namanya pengembangan penguatan sektor keuangan. Di dalamnya itu kan meliputi juga industri dana pensiun. Salah satunya dana pensiun, betul. Itu sudah nggak bisa lagi. Karena apa? Karena regulasinya ini kan IKNB. Iya, non bank gitu ya Pak ya? Ya, yang non bank. Di IKB kan udah ada industri keuangan bank. Ini sekarang itu kan dulu bedanya jauh Pak. Iya. Kalau istilahnya IKB itu yang premiumnya sudah mapan lah ya Pak ya? Kita tuh yang second line-nya yang IKNB. Tapi enggak, sekarang ini dengan P2S sudah dua-duanya sejajar. Sehingga apa? Kompetensi yang di IKB tadi, jasa keuangan tadi, bank tadi, itu harus juga dipenuhi di IKNB. Oke, berarti sekarang nggak bisa lagi nih kerja di Dapen sebagai sampingan gitu ya Pak ya, hanya sekedar tugas sampingan saja. Tantangan terbesar bagi Dapen menurut Bapak apa ya Pak dalam penerapan SKKN ini gitu ya Pak? Kan ini menjadi challenge ya Pak. Mungkin kan kalau kita bikin leveling ataupun juga cluster, kalau kita cluster kan Dapen juga asetnya cukup terbentang, jauh juga ya Pak ya. Bentangnya ada Dapen yang dengan aset yang masih relatif kecil sampai dengan yang mungkin puluhan miliar gitu Pak, atau puluhan miliar sampai dengan aset yang sudah puluhan triliun. Kan rentangnya cukup besar nih ya Pak ya. Kira-kira tentu menjadi tantangan tersendiri ketika dengan adanya SKKN ini gitu. Nah, kira-kira gimana Pak? Tantangan terbesar sebetulnya tadi kewajiban pemenuhan 3,5% dari biaya kepegawaian untuk dialokasikan sebagai dana training. Oke. Itu tantangannya besar Pak. 3,5% itu cukup lumayan loh. Cukup lumayan. Bagi Dapen yang kecil gitu ya Pak ya. Nah itu tantangan pertama. Sehingga akibatnya Pak, kalau itu biaya pendidikannya langsung melonjak, otomatis biaya operasionalnya kan melonjak juga. Iya. Nah, karena kalau di dana pensiun itu ada rasio yang kita selalu BOPO. Biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional. Itu tantangan pertama, itu pasti meningkat. Itu yang pertama, Pak. Biayanya dari sana meningkat, BOPO-nya meningkat. Nah, itu kan jadi salah satu objek pada pengawasan Dapen ya. Kenapa melonjak? Ya, itu yang pertama. Yang kedua nih, tadi kan sudah dibilang sejak P2SK, regulasinya kan semakin ketat. Kita harus disejajarkan dengan industri jasa keuangan bank. Sehingga banyak, selain SKKN ini, KKN ini Pak, hanya salah satu loh Pak, dari hal-hal yang harus dibenahi di dana pensiun. Karena begini, terutama tata kelola gitu ya Pak ya? Terutama tata kelola, pastilah. Atau kelola dulu Dapen dengan pengurus satu sudah cukup. Sekarang kan ada aturan paling tiga harus dua. Kemudian dari tata kelola mengatur juga mengenai ada komite yang harus dimiliki oleh Dapen, baik itu di sisi pengurus maupun di sisi Dewan Pengawas. Ya kan? Nah, itu semuanya kalau kita mau ngomplitin regulasi, tentunya ya mau nggak mau mesti ngomong buat biaya lagi. Keluar biaya. Itu dari sisi tata kelola. Masih ada lagi tantangan? Masih Pak. Tadi nggak bisa jaga tuh kan? Iya, harus keluar berarti. Artinya jemput bola. Bisa jadi sekarang walaupun DPPK, kalau bicara DPPK kan dulu asumsinya ya sudah, ini kan tergantung pemberi kerja gitu ya Pak ya. Mencari pertumbuhan peserta hanya dari pemberi kerja. Mungkin sekarang juga menjadi cari mitra. Kira-kira begitu nggak Pak Budi? Salah satunya cari mitra. Tapi sebelum ataupun produk. Iya. Sebelum ngomong ke sana, sekarang ini peserta zaman sekarang, zaman now nih, Gen Z gitu ya Pak. Zaman old, karakteristiknya berbeda. Karena ini kan udah ada Gen Z, Gen Y, dan X, itu lebih kritis. Jadi kalau dia sebagai peserta dana pensiun DPPK, kalau dulu mungkin dia cuek aja, yang pokok nanti
saya terima Manfaat pensiun berapa gitu ya? bulanan udah Selesai. pasti, ya kan? Tapi kalau sekarang mereka Nggak kan bisa. mempertanyakan, Iya. ini kenapa ya dana pensiunku Kecil gitu ya, atau menurun? Terus kalau ekonomi begini dampaknya apa? Mereka akan cari apa? Jawaban. Nah, jawabannya kemana? Kalau dia di PPK, nggak jauh-jauh pasti dia akan hubungi dana Pengurus. pensiunnya. Dana pensiunnya kalau nggak bisa jawab, ya gimana? Menurun kepercayaan dong gitu ya Pak ya? Bisa menurun kepercayaan. Kepercayaan lagi, ya dia kabur kan, pindah ke yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan teknologi itu tuh kita nggak bisa gini. Teknologi itu salah satu hal gimana ya Pak Faisal saya ngomongnya? Hal yang sebetulnya cukup Menggembirakan. tapi juga cukup memberatkan. Kenapa saya bilang? Ini kan ngomong antara manfaat dan biaya. Iya. Kalau kita punya Oke. manfaat biaya, Manfaatnya besar, tapi juga ada biayanya biaya yang besar. muncul. Iya. Nah, itu skala ekonomis dari bagi dana Pensiun. pensiun untuk mengupgrade sistem mereka Betul. untuk apa ya, sistem di dana pensiunnya. Nah, itu perlu satu software yang end to end. Karena kalau satu-satu Dari awal sampai ujung gitu. nggak bisa, karena Tersistematis gitu ya, Pak ya? sendiri, OJK sendiri Pak Faisal, laporannya kan banyak Pak. Iya. Yang diminta laporan. Iya. Nah, laporan Yang berkala tahunan ya Pak ya. Ada bulan, Yang bulanan, ada triwulan, ada semesteran, ada yang tahunan. belum nanti ada rendis, ya, Betul. segala macam, ada laporan dewas, laporan Evaluasi. pengurus, evaluasi. Nah itu kalau dikerjain secara manual cukup pegal juga sih Pak. Kalau nggak Cukup pakai pegal dan bantuan, juga mungkin bisa jadi bisa jadi tidak sesuai gitu ya Nah. Pak ya. Oke. Tadi Pak berarti pertama kan berarti pengurus harus update ya. Gitu ya Pak. Harus update. Yang kedua juga berarti si pengurus kalau dengan dia KKNI bisa meningkatkan kepercayaan publik. Gitu ya Pak ya. Karena berarti publik percaya bahwa uang mereka, dana mereka dikelola oleh orang yang memiliki kompetensi yang baik. Kira-kira begitu ya Pak Budi ya? Benar sekali Pak. Kepercayaan di industri dana pensiun ini sekarang dituntut harus tinggi. Oke. Karena mereka sudah mulai kritis tadi yang saya ceritain, kritis karena itu uang mereka. Betul. Untuk masa depan mereka ya, saya bilang pada saat mereka sudah tidak mempunyai penghasilan, dia selalu menggantungkan harapan pada dana pensiunnya. Bagaimana kalau dana pensiunnya kemudian kita kelola dengan asal-asalan, sehingga bukannya berkembang, malah berkurang. Nah, itu yang kita nggak sangat diharapkan oleh Peserta. Itu sih. Oke, terakhir Pak, untuk obrol-obrol kita hari ini, resiko apa sih Pak yang muncul selain dari sanksi regulator ya Pak? Kalau sanksi regulator kan kalau dana pensiun mengabaikan Pak, standar kompetensi ini gitu Pak, kira-kira resiko apa Pak yang akan muncul? Pertama tentunya ini nggak usah ngomong ini denda-denda atau Oke, betul. Tapi yang paling pokok di sini adalah bahwa kalau kita kompeten, pengurus kompeten, ya kan, dia pasti bisa menghasilkan hasil yang baik, Pak. Baik. Kalau dia nggak kompeten, kan harapannya tadi kan peserta tuh mengharapkan pertumbuhan daripada dana kelolaan. Kalau dia menurun, bukannya bertumbuh tapi malah berkurang. Apa jadinya? Oke. Yang kedua adalah memang regulasi itu harus dipenuhi. Yang ketiga, jadi at cost lah. Jadi seandainya dia harus memenuhi KKNI, harus memenuhi digitalisasi, kemudian memenuhi hal-hal yang tata kelola tadi, yang mau nggak mau itu harus diusahakan oleh dana pensiun. Kalau enggak, ya mungkin tadi satu pasti dari regulator dong yang ngawasin deh. Mungkin kita akan kejar-kejar terus dengan hal-hal yang belum kita kerjakan. Yang kedua mungkin ada sanksi administrasi ya. Nah dari peserta sendiri akan melihat kok
dana pensiun saya bukannya berkembang, malah berkurang. Makin menurun. Malah menurun. Nah, itu juga jadi salah satu hal yang tadi mencederai, kalau saya bilang mencederai amanah yang diberikan peserta kepada dana pensiun. Itu saja sih Pak Faisal. Baik, terima kasih Pak Budi. Ini obrolan santai kita pada pada hari ini, namun juga memberikan wawasan yang lebih luas mengenai pengelolaan dana pensiun. Jadi poin pentingnya adalah regulasi POJK nomor 34 tahun 2024 dan juga surat edaran turunannya gitu. Pelaksanaannya menempatkan kompetensi SDM di dana pensiun sebagai fondasi tata kelola dana pensiun yang aman, dan juga SKKNI merupakan alat konkret untuk mewujudkannya. Meskipun aset industri semakin tumbuh, inklusi dan juga kualitas pengelolaan harus berjalan beriringan. Kira-kira begitu ya Pak Budi ya, supaya semua pekerja bisa tenang ketika memasuki hari tua. Boleh closing statement Pak Budi? Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman Sobat Dapen gitu Pak Budi? Iya, Sobat Dapen, pesannya sih singkat sih Pak Faisal. Yuk siapin pensiun. Oke, mari kita siapkan hari tua kita gitu ya Pak ya, agar kita bisa sejahtera dan bahagia di hari tua. Baik Sobat Dapen sekalian, terima kasih telah menyaksikan episode podcast kita hari ini gitu. Jangan asal kelola SKKNI dan Jalan Panjang Dana Pensiun. Jangan lupa like, subscribe, and share podcast Perkumpulan ADPI, podcast yang mencerahkan dan juga bisa menambah wawasan kita tentang industri keuangan dan juga dana pensiun. Saya Faisal Ridwan dan juga Pak Budi Sutrisno. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalam. Oke, thank you Pak.